warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Tasya Dewi dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Komputer. Saya Christine Santika Septina Rami dari Universitas Indarprasta PGRI. Saya di sini sebagai moderator. Halo, saya Rini Arlina dari Universitas Brawijaya. Di sini saya sebagai pembicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada Ibu Rindi Ardila selaku owner keripik kentang Jaljadas. Serta tak lupa juga selamat pagi kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam seminar kewirausahaan di masa pandemi. Sebelumnya, aku pengen tanya nih, teman-teman ini dari mana aja ya? Bisa tulisnya di kolom komentar ya. Pertama di sini ada Kevin nih dari Bandung. Terus ada Ray dari Garut. Selanjutnya ada Nisa dari Sulawesi. Kalau dilihat dari chat teman-teman, dari Sabang sampai Merauke ada kali ya. Oke, untuk mempersingkat acaranya, kita serahkan kepada moderator kita, yaitu kepada Mbak Christine Santika. Kepada Mbak Christine Santika, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tasya selaku MC pada webinar hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Christine Santika Septina Rami. Saya bertugas sebagai moderator pada acara webinar siang hari ini. Selanjutnya, saya akan menyapa pembicara kita hari ini. Halo Mbak Rindi Arlina. Halo Mbak Christine. Halo Mbak, bagaimana kabarnya Mbak Rindi? Alhamdulillah baik nih Mbak. Gimana kabar Mbak Christine? Puji Tuhan, saya juga baik Mbak. Oke, teman-teman mungkin udah pada penasaran ya sama pembicara kita hari ini dan juga tentang materi yang akan dibawakan. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Mbak Rindi Arlina terlebih dahulu. Nama Rindi Arlina dari Universitas Brawijaya, jurusan Administrasi Publik, memiliki pengalaman magang di PT Jagung Bakar dan founder keripik kentang Jaldas. Baik, itulah CV dari Mbak Rindi Arlina. Teman-teman yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok hari ini, webinar kewirausahaan di masa pandemi, yang akan disampaikan oleh Mbak Rindi Arlina. Waktu dan tempat kami persilahkan, Mbak. Baik Mbak Christine, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Christine selaku moderator dalam acara webinar kali ini, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Mbak Tasya. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rindi Arlina. Di sini saya sebagai founder dari keripik kentang Jaljadas. Di sini saya akan membawakan webinar mengenai kewirausahaan di masa pandemi. Nah, ada apa sih dengan COVID-19 ini atau virus corona ini? Dengan adanya COVID-19 ini, dari berbagai seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami beberapa perubahan seperti dalam sektor pendidikan, politik, budaya, ekonomi, bahkan dalam sektor wirausaha. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan jumlah pengangguran pada Februari tahun 2020. Pengangguran di Indonesia ini mencapai 8,75 juta. Sangat besar sekali dibanding dengan angka pada tahun sebelumnya. Lalu, apa sih dampak dari COVID-19 ini terhadap dunia wirausaha? Kembali pada slide sebelumnya mengenai perubahan setelah adanya COVID-19 ini sangat memberikan banyak sekali perubahan seperti dalam sektor pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.
Dan tentunya COVID-19 ini juga sangat berdampak sekali terhadap dunia wirausaha. Dengan adanya COVID-19 ini, orang ini takut untuk keluar rumah, kemudian khawatir dengan mengenai masalah keuangannya. Kemudian dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang mana dalam kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi orang-orang untuk berkerumun, sehingga dunia usaha ini sangat mengalami keterpurukan sekali karena mengingat banyak orang-orang yang di PHK dengan adanya COVID-19 ini. Kemudian apa sih pilihannya untuk menghadapi pandemi seperti sekarang ini? Apakah kita akan tetap berlanjut untuk menjalankan sebuah bisnis atau akan berhenti? Nah, untuk pilihannya ini bisa dengan menutup usaha atau lanjut, kemudian apakah bisa mulai produksi atau karyawan kemudian bertahan agar usaha bisa tetap berjalan atau karyawan tetap bekerja. Selanjutnya, apakah kita bisa menganti usaha atau tetap lanjut dengan usaha seperti sebelumnya. Kemudian untuk apa sih hal-hal yang harus dilakukan atau apa yang harus kita lakukan agar kita tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya dalam dunia wirausaha atau sektor bisnis. Nah, yang pertama ada membangun tim. Membangun kekuatan tim ini tidak berlaku hanya pada sebuah kelompok kecil ataupun dalam tugas kuliah atau organisasi lain. Nah, dalam sebuah wirausaha, membangun kekuatan ini sangat diperlukan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Mengingat semua pengusaha harus beradaptasi secepat mungkin, salah satunya dengan membangun kekuatan tim yang solid. Dengan adanya tim yang solid, maka segala beban dan kesulitan menjadi lebih ringan dan lebih mudah diatasi. Jadi membangun atau membentuk suatu tim yang solid ini sangat diperlukan dalam sebuah dunia wirausaha. Selanjutnya adalah mengatur cara pengusaha dengan karyawan. Hal ini sama dengan poin yang pertama, namun dalam poin ini mengatur cara pengusaha dan karyawan ini di tengah virus corona ini bisa dengan cara mengatur waktu yang tepat dan durasi kerja antara karyawan dalam sebuah perusahaan. Kemudian mengatur tata cara kerja karyawan, baik untuk pekerjaannya apa sih yang harus dilakukan di lokasi usaha maupun suatu pekerjaan atau kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Selanjutnya mengatur SOP mengenai produksi agar tetap berjalan dengan sesuai keinginan, kemudian mengutamakan prioritas. Nah, yang ketiga adalah mengatur cara kas atau mengatur keuangan. Hal tersebut sangat penting dalam sebuah dunia wirausaha. Dalam arti ketika ada sebuah pengeluaran yang tidak begitu penting, kita seharusnya bisa mengendalikan pengeluaran tersebut. Selanjutnya adalah membangun empati. Dalam artian di masa pandemi seperti sekarang ini, semua hal ini menjadi sulit. Sehingga kita ketika ingin membuka suatu bisnis atau ketika kita sedang menjalankan sebuah bisnis itu tidak hanya memikirkan diri sendiri atau memikirkan seberapa besar keuntungan, tetapi kita harus memikirkan empati atau rasa belas kasih kepada orang lain. Lalu apa sih bisnis-bisnis apa saja yang bisa dijalankan di masa pandemi seperti sekarang ini? Bisnis-bisnis yang bisa kita jalankan ini tentunya sangat berbagai macam ya. Yang pertama ada bisnis dari alat-alat kesehatan seperti masker, alat pelindung, dan beberapa alat kesehatan lainnya. Hal tersebut akan sangat menguntungkan atau sangat diperlukan di masa pandemi seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah bisnis makanan atau minuman sehat dan sembako. Nah, yang ketiga ini ada bisnis obat-obatan. Yang keempat adalah bisnis buah-buahan, sayur-sayuran, dan perikanan. Mengingat ketika kita sedang dihadapkan dengan virus COVID-19 atau COVID-19 ini, kita diharuskan untuk makan makanan atau minum-minuman yang bergizi atau yang sehat. Selanjutnya kita bisa juga bisnis dengan jamu herbal, jamuan herbal. Selanjutnya juga bisa juga bisnis berbasis hobi seperti tanaman hias, ikan cupang, mengingat banyak bapak-bapak atau ibu-ibu di masa pandemi ini memiliki hobi baru. Seperti itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Rindi Arlina atas materi yang telah disampaikan. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya,
Saya persilakan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal universitas. Oke, sembari menunggu teman-teman bertanya, saya ingin bertanya nih Mbak Rindi. Mbak Rindi sekarang lagi ngejalanin bisnis apa ya selain bisnis keripik kentang Jaljaldas dan sumber modalnya dari mana ya Mbak? Saat ini memang saya baru membuka bisnis kecil ya, Mbak. Seperti tadi kayak kentang, jaljaldas. Kemudian saya saat ini juga sedang menjalankan bisnis kecil yaitu berjualan pulsa dan aplikasi premium. Mengingat di masa pandemi seperti sekarang ini, orang-orang hampir 24 jam itu kegiatannya hanya melalui virtual seperti Zoom ataupun menonton kegiatan menonton YouTube yang mana mengharuskan kita untuk membeli sebuah kuota atau WiFi. Sehingga bisnis tersebut saya anggap sangat menguntungkan sekali ya Mbak. Kemudian untuk modal, mengingat di masa seperti sekarang ini, hampir semua orang mengalami kesulitan keuangan. Jadi saya memilih untuk mencari modal ini di bank yang mana dengan dengan laba yang rendah. Kemudian selain itu saya juga meminjam modal di koperasi. Seperti itu, Mbak. Wah, keren juga ya Mbak Rindi. Sukses ya Mbak untuk bisnisnya. Semoga kita semua dapat mengikuti jejak kerja kerasnya Mbak Rindi. Oke teman-teman, bagaimana? Adakah yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akan melanjutkan acara ini. Saya akan review sedikit mengenai materi yang telah dibawakan oleh Mbak Rindi Ardina, yaitu mengenai kewirausahaan di masa pandemi. Bahwa agar usaha yang kita jalani dapat berjalan di masa pandemi ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, membangun kekuatan tim. Di masa pandemi ini penting banget membangun kekuatan tim menjadi lebih solid agar kita dapat beradaptasi secepat mungkin dalam mengatasi hal-hal yang sebelumnya belum pernah dihadapi. Yang kedua yaitu mengatur cash flow dengan baik agar keuangan usaha kita tetap stabil dan terjaga. Yang ketiga yaitu membangun empati. Dan yang terakhir, membangun cara kerja pengusaha dan karyawan, terutama di masa pandemi seperti ini, di mana pemerintah menghimbau para pekerja untuk work from home yang mana tujuannya untuk mengurangi risiko terpapar dari virus corona. Sekian review dari saya mengenai materi yang dibawakan Mbak Rindi. Mungkin Mbak Rindi ingin memberikan closing statement atau kesimpulan. Jadi di sini saya cuma menyampaikan sebaik apapun ide bisnis atau rencana bisnis yang kamu miliki, jika kita tidak menjalankannya atau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka bisnis tersebut akan sia-sia. Seperti dalam kutipan ini, apabila kamu sudah memutuskan untuk menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Artinya, walaupun sebanyak apapun modal yang kamu miliki dalam menjalankan sebuah usaha, jika tidak dibarengi dengan konsisten, maka usaha tersebut akan sia-sia. Nah, untuk bisnis sendiri, di masa pandemi ini, kita bisa membuka bisnis seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bisa bisnis di bidang kesehatan, di bidang hobi, kemudian bisa di bidang makanan juga, dan untuk modalnya itu kita bisa mencari di bank ataupun di koperasi, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Rindi atas closing statement yang diberikan. Oke teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari webinar hari ini bermanfaat untuk kita semua. Cara selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mbak Tasya. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Christine Santika sebagai moderator webinar kewirausahaan di masa pandemi. Pamit undur diri. Selamat siang, silahkan Mbak Tasya. Terima kasih Mbak Christine. Terima kasih juga kepada Mbak Andi yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.